Beneran itu Habib Lutfi keluar dari NU, maksudnya struktural? Iya. Pernah mengatakan pegang teguh NU, jangan keluar dari NU. Tapi kini panjangan buat tandingan kan membentuk ya Jamaah Toreko baru. Terus ki utek kuale, atine bosok. Wis genah wi. Jatman wi wadah torekoh. Wong sing tukang wiritan, wong sing wah atine resik-resik wi kudune kan. Wong sing seneng wiritan, wong seneng wah. Gak diganti-ganti lah, setelah diganti kudune sadar legowo. Lek uteke bener lho wi, lek uteke bener lho. Atine ora bosok lho. Lek lillahi ta'ala lho ya. Ya, dari seluruh Jamaah Ulama atas langkah panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja Jamaah Ahli Toreko Al-Mutabaro Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tandingan Jatman NU Jamaah Ahli Toreko Al-Mutabaro Al-Nahdiyah yang sebelumnya panjenengan menjabat sebagai Rois Am di tubuh Jatman NU. Tetapi begitu panjenengan lengser tidak terpilih di Kongres 13 Jatman NU, panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja. Itu menunjukkan ya bahwa Anda merasa kecewa ya dengan kedongkolan panjenengan, dengan kedikan panjenengan ya. Anda tidak semakin menguatkan Jatman yang selama ini ya membesarkan nama Anda, melambungkan nama Anda. Anda sangat dihormati dan disegani ya di tubuh NU. Tetapi begitu panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja secara tidak langsung membuka kedok panjenengan ya, berarti selama ini panjenengan sebagai pecundang ya, pendompleng di tubuh Nahdlatul Ulama. Berarti selama ini Anda punya kepentingan pribadi yang terselubung ya di tubuh Nahdlatul Ulama. Beneran itu Habib Lutfi keluar dari NU, maksudnya struktural? Iya. Dan saya dengar langsung dari Abah Lutfi. Dengarnya di mana? Di kamar pribadi beliau. Langsung Maesa, langsung, bukan dongeng, bukan cerita. Dan itu dalam konteks beliau menginformasikan. Jadi saya tidak bertanya, tapi beliau menginformasikan sendiri langsung. Bukan dari medsos, bukan dari telepon, langsung pakai telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seandainya ada pemilihan ketua PBNU, di situ ada kandidat ketika pemilihan PBNU, pemilihan Tanfidiyah umpamanya, ini umpomo ada salah satu kandidat yang tidak jadi. Lo mestinya lah kandidat itu ngopinya adoh ya, banyak-banyak ngopi, tentunya ya harus menerima keputusan daripada mutamar, keputusan daripada mutamirin, bagaimana dia itu memutuskan jago sopo sing ora dadi ya kudune ngelegowo. Legowo. Dan yang jadi itulah pimpinan kita gitu, legowo. Kuwi lek wong sing ngerti organisasi lho ya, lek sing ngerti organisasi ya wis sing gak peduli kuwi mbuh kiai, mbuh wali, mbuh sapa ae. Ketika jadi kandidat kok ora dadi, tahu-tahu dia mendirikan PBNU sendiri, mendirikan NU sendiri. Umpamanya NU garis lurus, umpamanya udah dinilai goblok-goblokan. Wong ngono kuwi wong loro ati, sakit hati, ora klegowo atine, ora peduli kuwi kiai kek wali kek, wis wong uteke kleru niku, atine kleru. Berjuangnya itu ora meligi, berjuang untuk Nahdlatul Ulama, tapi berjuang untuk nunut urip. Biasanya begitu. Semorone lo ya. Tak baleni neh, ketika ada kandidat NU, PBNU, kok ora dadi, ada pemilihan Tanfidiyah umpamanya. Dia kok tidak jadi, kudune ya harus mengikuti aturan yang ada. Begitu. Mosok ora dadi lah kok ngedekne NU dhewe. NU garis lurus umpamane lho kuwi, umpama. Berarti kuwi utek kuali. Atine ati bosok. Atine bosok.
Mestinya nek ora dadi ya wes, memang ya begitu. Sudah wajar di dalam organisasi ketika masa baktinya habis terus pencalonan sing gak dadi ya wis taslim mengikuti pemimpin yang jadi. Orang kok terus ngedekne dhewe contone NU garis lurus umpamane ngono umpama lho kowe. Berarti sing ngedekne NU garis lurus ki uteke utek kwale, atine bosok. Wis genah kuwi. Ku contoh. Wis kuwi gak peduli kiai kayak wali kayak wis bosok uteke. Nah, ini buktinya lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Halaman 237. Banyak membangun makam. Jadi jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Makam dirampas. Masjid dirampas. Terus sejarah, nah ini dirampas. NU dirampas. Ayo. Dirampas, NU dirampas. So, Indonesia sudah dirampas. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Orang wedi dosa. Tidak takut dosa. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri, seperti pementasan wayang. Ono Mbak Alawi wayangan. Ayo. Wes second. Ono Mbak Alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al-Irsyad. Dari Salafi Wahabi. Ya, cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Iya. Dengarkan baik-baik nggih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Iki wali songo, dudu Pak Alawi, tapi diakui Pak Alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Jen wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Iki contoh. Terus iki enek iki Jatman. Jatman kuwi wadah torekoh. Wong sing tukang wiritan, wong sing wah atine resik-resik kuwi kudune kan. Wong sing seneng wiritan, wong seneng wah. Di situ ada namanya Jatman. Lah ketuane ketika masa baktinya habis, bahkan 20 tahun lamanya umpamanya dia umpama loh ya, gak diganti-ganti lah. Setelah diganti kudune sadar legowo. Lek uteke bener loh wi, lek uteke bener loh. Atine ora bosok loh. Lek lillahi ta'ala loh ya. Karena apa? Wis wajar lah di dalam hal organisasi ngono kuwi wajar. Lek ora dadi ya wis legowo. Ngono kuwi biasanya itu begitu. Nah, tapi kok setelah dia tidak jadi ketua umpamanya, ketua Jatman, ujuk-ujuk mendirikan sendiri organisasi baru. Contoh umpamanya Jatma, Jatma Aswaja. Lho gue lek dike pikiran-pikiran yang apa itu pendek-pendek aja. Dike goblok-goblokan ae. Uteke utek bosok ngono. Atine ati bosok. Berarti perjuangan dulu itu pasti ada sekene rawi jahat. Bosok ngono kuwi. Lah wong NU kabeh sak Indonesia ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora? NU ngerti apa ora ngono kuwi? Aku wis gak peduli kuwi mbah kiai, mbah wali, mbah dzurriyyah nabi lah. Ketika ada pemilihan lagi setelah dia tidak jadi, kok ujuk-ujuk mendirikan sendiri tandingan yang namanya Jatma Aswaja. Wis kuwi jelas utek wale atine bosok. Ora kena ditiru. Gak peduli kuwi wali, gak peduli kuwi kiai. Gua bagi wong Kediri gua ngono. Ada apa itu di balik semuanya itu? Ada apa?
Lo mestinya lah dia itu dewasa di dalam hal organisasi. Kudune legowo. Ora dadi ya wis lah. Pemimpin yang baru ya kita anggap memang itu pemimpin kita. Ora kok terus ngedekne dhewe neh ngono. Apalagi kumpulane wong torekoh terokoh wali-wali kiai-kiai tukang wiritan kuwi. Setelah itu ngedekne dhewe ujuk-ujuk enek organisasi Jatma Aswaja. Berarti nyuwun sewu kanggone wong Kediri sepurane nek aku salah. Berarti uteke kuwale atine bosok. Ngono kuwi bosok. Gak perlu dinut ngono kuwi. Ya aku tak menyapa teman-temanku yang ada di Nahdlatul Ulama. Sampeyan ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora lek ngono kuwi? Paham apa ora? Kuwi jelas utek bosok, ati bosok. Sepurane nek aku kleru utawa kasar aku ngomong. Wong desa ya wis ngene iki. Apa enake? Blak kotang iket blangkon. Apa enake omongan ngene sapa enake? Dadi wong ngaku wali, ngaku kiai, ngaku dzuriyah Nabi Ritek. Tapi ketika dia sudah tidak jadi ketua Jatman kok ngedekne dhewe. Berarti uteke utek wale atine bosok. Wis ki genah. Genah ngono. Wis ora perlu diikuti hal-hal semacam itu. Apalagi notabene-nya di situ adalah kumpulan orang-orang torekoh. Orang-orang yang seneng wiritan, yang seneng ngeparek nang Gusti Allah. Wonge otomatis yo mayoritas wong tuwek-tuwek. Tapi lek ngono kuwi yo tuwek umure tapi uteke yo bosok. Tuwek umure tapi atine bosok. Kecuali aku ngene iki ora tau roh apa-apa pincange apa ki torekoh wong desa wis sisine ya wis ngene iki omongane wong desa ya sepurane ae. Sepurane ae. Tak baleni nek ya. Kalau sudah tidak jadi pimpinan Jatman, kudune yo taslim. Ngono. Wong NU, paham apa ora kowe ngono kuwi? Nahdlatul Ulama diacak-acak. Diacak-acak. Wis ora dadi lah kok ujug-ujug ngedekne dhewe. Berarti uteke kleru. Uteke kuwale, bolak-balik aku ngomong, uteke kuwale atine bosok. Muga-muga omong aku ki kleru. Sepurane sing akeh, Bro. Sepurane sing akeh. Kanca-kancaku sing aku NU, mari kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Iki kaya NU wis diacak-acak. Sepurane, sepurane. Alhamdulillah, sepurane nek aku omong kleru sepurane. Ya iki wong Kediri. Wong Kediri. Ayo wong NU yang cerdas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lutfi bin Yahya. Panjenengan lahir berdarah Nahdlatul Ulama. Panjenengan besar di kalangan Nahdlatul Ulama. Panjenengan punya nama besar karena organisasi Nahdlatul Ulama. Panjenengan sangat dihormati dan disegani karena memimpin Jamaah Torekoh Jatman, Jamaah Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa sekarang saat panjenengan lengser tidak terpilih jadi ketua Jatman PBNU, panjenengan mendeklarasikan membuat Jamaah Torekoh tandingan dengan nama Jatma Aswaja? Itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dari tindakan panjenengan sudah dapat dibaca. Jamaah Torekoh itu didasari oleh rasa, perasaan, dan kebeningan hati, bukan didasari oleh kedengkian dan kedongkolan Habib Lutfi. Ya, itu sama artinya sama membenturkan Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Jamaah Torekoh bentukan panjenengan.
Jatma Aswaja. Anda jangan merasa besar ya dengan jamaah yang Anda bentuk. Ingat, jamaah Toreko ya, jamaah Anda adalah jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan Anda membentuk Jatma Aswaja secara nggak langsung, berarti Anda menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama. Padahal Anda pernah mengatakan saat menjadi ketua Jatman Jamaah Ahli Toreko Al-Mutabaroh An-Nahdliyah, pernah mengatakan pegang teguh NU, jangan keluar dari NU. Tapi kini panjangan buat tandingan kan membentuk ya Jamaah Toreko baru. Ini sangat tidak masuk akal ya. Yang dipegang apanya betul Vi? Ya. Untuk saudara-saudara Banom-banom ya Banser, Anda tidak lagi punya kewajiban untuk mengawal Habib Lutfi. Memicu maraknya perdebatan pro dan kontra, hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti-Arab, bertentangan dengan syariat Islam hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik nggih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Toreko yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, yo percaya 100% apa yang dikatakan ini, percaya isinya. Jadi ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat yang kita bahas selama ini dulu. Ya Habib, ya pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Wong Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, mazhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah, ya, ngawuriyah torekohnya, alawiyah ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Asgaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah ini? Coba belajar sejarah dulu, ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Maduddin Usman kepada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dululah, gitu loh. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho saja. Historian kita, profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan ewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku Cahaya dari Nusantara ini. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, nggak cocok abad 7 Hijriah itu
siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad, ya. Tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Kisam. Harusnya simpang siur tumpang tindih data, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah, itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara ya nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi, dan Imam Jadid. Wes digawe gathok-mathok lah, wis awuren ngono gampang bahasa enak itu awuren, wis ngono wae. Awuren, wong ora ngerti wae kok. Kan begitu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonseng, dijual ke publik. Sekarang sing ngoreksi pokoknya bener awuren wis. Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan ummah itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni, Syafi'i, ngapusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah, ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua, di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Tarim. Ya, rujukannya nanti ke situ. Saya tuh melihat semua foto-fotonya Kang Mas Fahru Rozi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Khattab itu saya lihat. Mata saya itu ada lebih dari dua. Mohon maaf nih, ini guyon. Dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemuatawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki wali songo. Dudu Ba'alawi, tapi diakui Ba'alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Kurang syukure, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang. Ono Ba'alawi wayangan. Ayo. Wes second. Ono Ba'alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al-Irsyad. Dari Salafi Wahabi. Ya. Iya loh. Tari Zafin itu malah justru haram. Tari Zafin itu, kalau Zafin Melayu, itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari-tari Zafin ala Habib Ba'alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi dan itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara kepengen bahagia ya dengan joget-joget, haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal. Ini tarian syar'i. Boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wis. Jadi wayang barang itu milik Ba'alawi coba. Pementasan wayang pada Mbah Sunan Kali ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia, tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuh, Nabi Nuh, Suwantara, antara pulau-pulau yang ada, dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru-baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada.
India itu hanya Kama Sutra sama Ramayana. Itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara. Beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga Kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan. Ya, nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berzanjenan, dibaan, sorofil anaman, azaban, azoman. Ya, nggak ada sing durot, belum lahir durot. Ziarah kubur, diakoni mana? Haul diakoni mana? Peringatan Susaban, peringatan Nuzul Quran, diakoni mana? Ngene Pak Alawi kabeh, ya. Ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib. Wis. Ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Tidak hanya ini saja. Wah, termasuk makam-makam itu. Makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri. Seperti KRT Sumodiningrat antara Lampir Kidul Semarang dan jejeran Bantul Yogyakarta itu. Ya, ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Nah, ini halaman 237. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa hasilnya nggih. Di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka. Jadi dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di Kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal. Ya, belum sampai Weleri, ya ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, di antaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Yahyaisasi. Kayu geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada dua. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Paskaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini seperti di antaranya makam Habib Umar bin Toha Indramayu Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya, Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong. Ini loh, KRT Sumodiningrat ini. Sumodiningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong. Singobarong itu, Singo itu pemberani, Barong itu yang besar. Yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT Sumodiningrat. Tapi jarene Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II, Ngapusi.
Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak. Nggak ada. Bohong. Penyesatan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak. Ada buktinya kok. Ini sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Maka Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodhi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah. Yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantune wakil. Aduh ya Allah. Termasuk yang di Kutai Kertanegara, yang di mana-mana itu. Ya Allah. Bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Edi Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ora wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya Allah, takut. Menakutkan. Dosa jariah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Nggak pahala jariah, enak lah pahala jariah. Dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari Marga Al-Atos itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulubi Allah, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa, jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaannya dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdolus Sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani yang mengatakan bahwa nasab alam itu sangat masa paling sokeh di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafakih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Dia ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh. Jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal dan lain-lain. Aduh, hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin ditakluk kabeh. Jin Azra bisa ngomong-ngomong karo sembuar. Gak masuk. Ini
jelas ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, hulu. Tangan kanan khodamnya istilahnya, pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Tadi ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad As-Segaf. Hati-hati. Marga As-Segaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid As-Segaf, yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2, termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan. Juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun Yaman sana, Hadramaut. Ya numpang di situlah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya itu.